C. Ya. Jadi kita dulu tuh yang terobati, nanti impactnya keluar gitu. Ke keluarga juga. Keluarga kan senang kan lihat aku yang jadi yang semangat, lebih ringan gitu. Ringan. Dan aku juga melihat mereka lebih ya otomatis aku berdampak ke aku. Jadi sebenarnya pengampunan itu awalnya dari kita. Itu balik ke kita lagi gitu. Itu agak cerewet. Dia agak cerewet, hari-harinya tuh agak cerewet, tapi karena pas menjaga aku tuh dia sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa, C. Sampai mohon maaf, C, bersihin kotoran juga dia, buang air besar kan ini kan dibantu, semua kan di bed kan, C. Iya. Gak bisa gerak kan. Jadi semua tuh dia, itu dia kayak dia anteng aja. Datang nih malam ini, aku janji, aku buat janji, benar-benar aku ucapin dalam hati, C. Kalau Tuhan datang dalam mimpi atau mau real pun, Tuhan tanya nih, Fik, kalau kamu disuruh pilih, ada pilihan, kamu pilih hidup atau aku panggil? Aku pilih pulang. Panggil aja, aku gitu. Panggil aja, Tuhan pulang aja gak apa-apa, gak tahan. Karena sakit kan, C, sakit sekali. Jadi sakitnya itu keterlaluan gitu. Proses aku yang di rumah sakit sampai recovery itu sebenarnya, C, aku ada kesempatan untuk memilih untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh. Secara manusiawi pernah nggak? Pernah nggak kayak? Pernah dong. Nggak, maksudnya kayak kenapa saya kayak marah? Pernah. Gitu. Bukan bersungut aja, tapi marah. Pernah, C. Tapi marahnya bukan sama Tuhan, takut soalnya. Mau balik ya? Jadi 3 minggu pertama itu aku bersungut-sungut, setiap hari aku mengutuki atau mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus ke driver bus. Okay. Ya aku setiap hari nangis gara-gara dia. Aku jadi mikir nih, setiap hari aku nangis mengalami sakit gara-gara kau gitulah. Gara-gara kamu nanti kan cek aku dalam keadaan oke nih, maksudnya nggak gimana-gimana, sambil nonton TV aku bisa tiba-tiba nangis menjerit. Terus kakak tiba-tiba, kenapa Dek? Mungkin kakak lagi nonton juga kan, tiba-tiba, kenapa Dek? Pakai nangis, dah tenang lagi kan C. Gak stabil ya? Gak stabil. Jadi downnya juga ada, gak selamanya juga aku semangat 3 bulan itu atau sampai dengan recovery. Pasti ada up and down terus gitu. Cuma memang aku gak berani marah sama Tuhan. Tak kenapa masih berpikir jernih, gak boleh marah sama Tuhan, Tuhan baik. Tapi kok aku kesel ya. Ada terbersit kan kayak kok saya gitu, apa sih salah saya? Iya, gitu. Tapi mungkin sebenarnya nggak apa sih salah saya, karena pasti ada salah. Sadar juga memang, sadar juga banyak salah ya kan, C. Cuma lebih ke takut aja gitu bersungut-sungut sama Tuhan. Padahal sebenarnya sungut-sungutnya itu diarahkan ke Tuhan, tapi agak dilencengin ke drivernya biar Tuhan nggak marah gitu. Padahal Tuhan tahu tujuannya ya sebenarnya kamu marah sama aku gitu kan. Oh, ada proses hukumnya nggak? Proses Iya, jadi gini, C, itu belum ceritain ya. Jadi itu kan aku masih dalam posisi hati yang sangat pahit ya istilahnya. Pahit sama si driver ya. Maksudnya kesel, benci gitu kan, C. Gara-gara dialah aku seperti ini gitu kan. Nah, kan si driver selama masa kayak penyelidikan gitu ya. Jadi dibuat di ruang tahanan kan, di penjara. Tapi selama masa itu aja. Lalu Mama datanglah kan ke rumah sakit kan untuk bicarain itu. Ya memang Mama pun orangnya yang tidak orangnya ibaan gitu, kasihan karena ngelihat kondisi drivernya. Kayak mana Dek, kau mau dilanjutin gak nih ke hukum? Emang kayak mana Mak? Ya kalau memang kau mau lanjut, kau juga harus datang sebagai saksi gitu. Sementara posisi aku situ kan masih masih di tempat tidur, C. Belum bisa duduk, tulantang masih kan. Awalnya aku mau gebu-gebu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, aku mau hajar lagi ya, nggak apa-apa, aku bersedia kok Dek, bersedia Mak. Iya, cuman tadi kasihan juga sih Mama lihat drivernya, kata Mama gitu. Nggak apa-apa, nggak mau dimaafin aja Dek, jalan damai aja kata dia gitu, kata Mama kan. Masa sih kayak gitu Mak, kan aku udah kayak gini, Mama lihat sendiri. Oh ya udah, kalau memang kau mau tetap lanjut. Itu masih yakin, C. Nah, udah kan malam lah tuh kan, C, berdoa. Nah, sebelum tidur ya kan, C. Sebelum tidur berdoa gitu kan. Pas aku kurang paham sih, aku pas udah tidur apa masih menghayal gitu ya. Itu kayak aku bener-bener kayak jelas kayak Tuhan mengetuk hatiku,
tapi nggak audible ya, nggak suara ya Ci, untuk mengampuni si driver ini. Karena kan awalnya siang tadi aku menggebu-gebu ingin lanjut gitu kan. Jadi aku kayak berpikir lagi, aku nggak ngerti ini sadar apa dalam mimpi ya. Aku kayak pokoknya kayak berpikir pada waktu itu, dan di pagi harinya aku langsung bilang sama kak, udahlah jalan damai aja lah sama drivernya. Kata mama kasihan juga udah tua gitu kan, juga punya anak yang harus dihidupin gitu. Oh ide, ya udah nggak apa-apa, biar kakak telepon ke mama gitu. Udah telepon mama, bilang mak si Nopi maunya damai aja, nggak apa-apa, nggak usah lanjut. Oh yakin deh, mama happy langsung, mama senang gitu kan. Dan pada saat aku melepaskan pengampunan itu kayak lepas semua, kayak apa ya? Aku masih sakit memang kan, masih berasa juga sakitnya, nggak hilang gitu. Cuma memang kayak lebih joyful aja, lebih lepas, lebih sukacita. Menjalannya pun lebih enak aja gitu Lego. Aku juga nggak paham. Padahal belum sembuh. Padahal belum sembuh. Ya itu masih belum sebulan lagi belum sebulan, masih 3 mingguan itu. Memang dalam 3 minggu itu karena aku bersungut-sungut, itu aku kayak kepahitan, terus benci, mewek, nangis, berat gitu ya. Trauma, iya benar Dan 3 minggu itu aku nggak mau lihat HP. Jadi setiap ngeliat handphone ada teman kan misalnya nanya kabar gimana, semangat ya, aku nangis. Jadi memang kakak nggak ngasih aku pegang HP, dan aku nggak mau lihat HP. Lihat TV pun misalnya, televisi misalnya lagi bosen kan hidupin TV, terus tiba-tiba mau nangis gitu. Jadi kayak nggak stabil jiwanya, mentalnya nggak stabil pada saat itu. Tuh 3 minggu pertama. Nah setelah aku melepaskan pengampunan, tuh kayak plong aja dia kekuatan itu ya, memaafkan ya. Dan aku langsung gini, oh ternyata Tuhan memang ingin kita melepaskan pengampunan, karena itu sebenarnya obat untuk kita dulu ya. Jadi kita dulu tuh yang terobati. Nanti impactnya keluar gitu, ke keluarga juga. Keluarga kan senang kan lihat aku yang jadi semangat, lebih ringan. Dan aku juga melihat mereka lebih, ya otomatis aku berdampak ke aku. Jadi sebenarnya pengampunan itu awalnya dari kita, itu balik ke kita lagi gitu. Ya gitu Nah berarti setelah proses hukum itu berhenti, tapi tidak pernah jumpa ya? Belum. Oh jadi si bapak ini setelah keluar kan damai kan barulah dia keluar sempat ditahan karena proses apalah gitu kan kurang paham kan di kepolisian, jadi ditahan dulu lalu keluar, tapi nggak nyampe 1 bulan, paling berapa hari karena pihak korban tidak menuntut lagi, ya, betul, dia dilepas. Nah dia datang si bapak, tapi karena COVID security nggak ngasih masuk, jadi disampaikan ke suster bawah yang jaga. Susternya ke atas, Kak ada bapak sama ini. Aku pertama bingung kan siapa gitu. Siapa Kak? Katanya driver bus kemarin yang oh ya kan Kak, bapaknya di bawah tapi nggak bisa ke atas, di stopin sama security kan, karena itu masa COVID jadi dibatasi. Boleh. Jadi masih nunggu di bawah, dia mau minta maaf dan sebagainya, disampaikanlah sama suster ini. Udah mengucapkan banyak terima kasih karena mau damai dan lain sebagainya. Oh dia nggak apa-apa Kak, makasih ya Kak. Sampai juga salam sama bapak. Dia udah sampein salam, mungkin bapak tuh langsung pulang Berarti sampai ketemu belum pernah face to face. Berarti udah berlalu lah. Udah berlalu. Ceritanya. Dan memang Vika benar-benar murni sudah melepas pengampunan. Yes. Udah benar-benar ini ya. Benar Makanya gue bisa plong gitu. Nah waktu itu kan berarti posisi berapa lama baru bisa duduk ya? Kan tidak bisa duduk ya? Iya. Jadi setelah operasi, sebenarnya 1 bulan setelah, nggak nyampe 1 bulan setelah operasi itu udah belajar duduk, tapi masih di bed ya diginiin. Iya betul, digerakin kan. Nah itu pun nggak lama-lama kan, karena kan lukanya pas di paha atas, kan dijahit juga kan, dijahit gitu, jadi supaya nggak jahitannya tetap aman, lukanya tetap nggak boleh banyak melakukan pergerakan juga. Jadi berapa menit diduduk harus gini lagi tiduran lagi. Baru balik kiri kanan, balik badan kiri kanan, belajar gitu kan. Karena kalau kita
baringan terus, kan nanti bisa luka juga Ya. C kan. Luka belakang itu. Luka dekubitus itu kan. Iya. Itu kan karena tekanan yang lama kan. Hmm. Jadi bisa mengakibatkan luka di belakang, di punggung. Ya gitu-gitu C. Habis itu satu bulan sebelum pulang itu kan tadi yang si dokter fisioterapi datang mau lihat, mau ngecek dulu kan udah bisa nggak dilakukan tindakan untuk fisioterapi. Dia lihat oke, udah bisa, tapi harus pelan-pelan juga, nggak boleh yang langsung gimana kali. Setelah itu bisa dilakukan ini tindakan untuk fisioterapi. Jadi paling di kakinya digerakin gitu-gitu sedikit-sedikit lah. Dan selama 3 bulan itu, apakah rasa sakitnya itu konstan? Dari operasi pertama sampai dengan ke yang sangat sakit itu operasi pertama sampai dengan ke-5 tuh kali C, 5 apa ke-6. Tuh setiap operasi C, setiap mau operasi aku tuh udah stres duluan. Karena setelah operasi aku bakal gak bisa tidur selama 3 hari. Itu sakit C, sakit. Dan mungkin aku ketiduran kalau udah capek. Capek kesakitan C. Paham gak C, Pak? Saking capeknya mungkin aku gak sadar entah jam berapa aku tidur. Terus bangun lagi. Gitu terus. Jadi habis operasi itu udah pasti kesakitan. Dan itu kan setiap minggu kan C. Ini kan 3 hari gak bisa tidur nih. Belum lagi mau menjelang operasi, masih H-3 operasi aku udah stres lagi. Aduh harus kesakitan lagi. Gak bisa tidur lagi. Sementara aku juga capek, badanku sebenarnya capek. Aku pengen istirahat tapi aku kesakitan. Gimana ya? Kita capek, kita butuh istirahat tapi aku gak bisa tidur gitu loh C. Karena sakitnya tadi yang luar biasa. Sampai kakak itu kalau udah kesakitan gitu, aku bilang Kak balik badan. Karena aku kalau udah kesakitan harus mukul-mukul badan C. Karena kalau dibiarin gitu kayaknya makin menggigit dia. Gak tahu ya, itu kayak perasaanku aja kali ya. Kalau aku udah mukul dada, mukul badan lah ya, aku ngerasa kayaknya sakitnya ada lebih enak mulai gitu. Berkurang. Kok bisa ya? Ya nggak tahu ya. Nggak paham juga kenapa. Kakak gimana dia sebagai caregiver melihat didera sakit terus panjang hari gitu kan? Kakak? Kalau aku lihat dia kuat sih C. Tuhan tuh baik sekali makanya C. Dia kuat makanya aku semangat gitu. Mungkin ini karena aku semangat juga ya. Jadi kayak saling ya. Itu makanya Tuhan tuh luar biasa baik. Jadi aku ngelihat dia ngerawat pun dengan sabar. Yang biasa kalau orang ngerawat orang sakit pasti agak ada ketidaksabarannya ya Ci. Dia sabar loh. Padahal sehari-hari kakak tuh agak cerewet. Dia agak cerewet. Hari-harinya tuh agak cerewet. Tapi karena pas menjaga aku tuh dia sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa C. Sampai mohon maaf C, bersihin kotoran juga dia. Buang air besar kan ini kan dibantu, semua kan di bed kan C. Gak bisa gerak kan. Jadi semua tuh dia. Itu dia kayak dia anteng aja. Jarak usianya berapa? 4 tahun. 4 tahun. Nggak jauh-jauh kali sebenarnya kan? Iya. Nggak jauh-jauh kali. Berarti ini kayak caregiver yang hebat ya, kakak sendiri. Keren. Bayangin dia harus resign. Dia harus jauh dari anaknya beberapa lama kan. Karena kan 24 jam full C. Jadi dia pulang ke rumah itu selama 3 bulan kayaknya cuma 3 kali lah. 3 kali itu untuk misalnya dia mau istirahat ya kan C. Karena kan kalau di rumah sakit cuma disediakan Cici tahu nggak kursi malas? Ya. Yang untuk tidur seperti itu aja. Cuma gitu aja kan. Pasti badannya pegel. Digantian sama adik yang paling kecil. Pas lagi off dia kerja dia yang gantiin gitu. Sebelumnya Vika waktu masa kuliah, waktu sebelum lah ya, pra kecelakaan itu orangnya aktif. Vikanya aktif, dibilang aktif nanti geran kali ya, tapi ya lumayan aktif, lasak lah bisa dibilang aja. Kayak ada kegiatan apa? Ada ya, jadi Vika dulu suka ngedance, aku dulu suka ngedance, suka nari. Aktif memang C. Ya. Dan aktif. Seorang yang aktif dia harus kayak betul di bed terus. Yes, itu pergolakannya gimana? Tadi kan kita cerita fisik sakit gitu kan, didera sakit terus menerus, harus operasi bolak-balik. Terus gak bisa ngapa-ngapain sampai maaf kata kita harus bersihkan diri, buang air itu semua juga, harus dibantu. Kita masih muda gitu kan. Itu gimana lah perasaannya kan? Perasaannya C, stres lah C, stres luar biasa. Marah gitu kan. Marah. Gak berguna saya ini. Iya gitu. Betul, jadi merasa useless, merasa gak berguna, merasa menyusahkan orang gitu. Pernah gak ada di titik bagusan game aja? Pernah C itu
pas lagi sakit-sakitnya juga kan, pas merasakan sakit yang luar biasa, sakit-sakit yang luar biasa, terus di pikiran juga merasa nggak berguna, menyusahkan orang. Itu pernah pas nutup mata gitu kan, Tuhan kayaknya bagusan meninggal deh, bagusan mati deh. Sampai misalnya gini, aku berpikir kalau Tuhan datang nih malam ini, aku janji, aku buat janji, benar-benar aku ucapin dalam hati, kalau Tuhan datang dalam mimpi atau mau real pun, Tuhan tanya nih, Fik, kalau kamu disuruh pilih, di ada pilihan, kamu pilih hidup atau aku panggil? Aku pilih pulang. Panggil aja, aku gitu. panggil aja, Tuhan pulang aja nggak apa-apa, nggak tahan. Karena sakit kan, sakit sekali. Jadi sakitnya itu keterlaluan gitu. Kayak nggak layak, gimana ya bilangnya? Pokoknya kayak nggak manusiawi lah. Nggak bisa dilukiskan, lagi, nggak bisa di-describe kayak mana. Karena kakak juga penasaran, kayak mana? Emang sakitnya kayak mana? Nggak paham kak, nggak paham. Ya kayak misalnya di saya lah, gimana sih contohnya, gimana mau ngasih tahu sakit itu kan? Aku ya mungkin aku nggak pernah merasa ditusuk sih dagingnya, cuman mungkin seperti itulah ya, kita merasa aku merasa kaki seluruh badanku tuh dagingnya ya ditusuk-tusuk pisau dan gitu. bertubi-tubi terus-terusan gitu. terus-terusan nggak berhenti gitulah Ci. Sampai mungkin, kurasa bisa sampai sakit itu udah jadi sesuatu yang udah melekat gitu. Melekat. Hingga sampai akhirnya memang udah terbiasa, Iya kan? Iya. Jadi waktu normal dia ada yang kehilangan gitu. Iya. Betul. Jadi kan operasi keberapa ya? Ke 7 ke 8 tuh udah mulai agak mendingan ya, karena kan ada bantuan obat juga kan dikasih kan. Bayangin aja dulu, kemarin aja operasi pertama sampai ke 6 ada obat tapi tetap sakitnya luar biasa. Ini mulai operasi 7 ke 8 seterusnya udah lumayan mendingan. Masa penyembuhan lah berarti. Aku sampai gini sama kakak ngomong, Kak, kok bisa nggak pala sakit lagi ya? Kayak nyari. Iya. Manusia itu lucu kan? Iya benar. Kita jadi teradaptasi. Bahkan terhadap sakit. Sakit kan? Benar. Kak, kok aneh gitu ya? Kok aneh? Udah syukur makin berkurang sakit ya, malah nyari katanya gitu kan. Enggak, maksudku kemarin tuh sakit kali loh ini. Tapi puji Tuhan lah, puji Tuhan. Kok berkurang kok gitu berkurang, kan? Kemana dia? Ya, puji Tuhan memang udah sangat berkurang kan karena mungkin jaringannya juga udah mulai baik ya, pertumbuhan daging-dagingnya. Pada saat itu sempat nggak terpikir, berarti kan hobinya juga ngedance kan? Ya. Pernah nggak terpikir kayak ini memang nggak bisa lagi atau gimana untuk dance? Nggak bisa lagi atau memang nggak berani? Nggak berani karena kan karena kecelakaan itu, memang kan yang kena itu si paha kiri, paha atas kan. Tapi berasa juga di lutut karena sebelum kecelakaan aku ada 2 kali jatuh pas lagi las-lasanya dulu ya, lagi masih aktif-aktifnya aku pernah olahraga, lari, aku suka lari kan dulu, lari jatuh, terus pas lagi kayaknya ada acara fun game gitu di kantor aku jatuh, jadi 2 kali tuh kenanya lutut yang sama kiri, dan pas kecelakaan kan kena yang kiri juga, jadi aku pernah coba untuk jump ya. Olahraga kecil di rumah itu pas itu setelah kecelakaan, setelah udah bisa lah, semua udah aman kan itu kayak dia kayak gitu merasa kayak gerak gitu, dia kayak geser gitu ya. Kalau menurut dokter memang nggak boleh atau gimana? Dia bilang sebenarnya jangan yang ekstrim, boleh tapi jangan yang ekstrim maksudnya jangan yang lompat gimana kali gitu. Atau secara psikologis kita juga nggak siap ya? Nggak siap, mungkin aku di tahap yang nggak usah lah gitu, nggak usah dance lagi lah gitu, nggak apa-apa nggak usah dance lagi gitu. Nggak merasa kayak sayang gitu? Kalau dance sih nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Asal tetap bisa beraktivitas, bisa kerja, bisa produktif, itu udah lebih dari cukup lah. Selama istilahnya apa? Bedridden ya, yang kalau kita di tempat tidur doang. Itu bedridden ya, bed rest, bedridden gitu ya. Itu berarti kan 3 bulan di rumah sakit. Ya. Setelah itu udah bisa duduk? Iya, bisa duduk. Duduknya juga itu belajar dulu dan itu ternyata belajar duduk juga. Iya, itu juga ternyata perlu belajar loh dari kita yang berbulan-bulan rebahan ya Jadi 1 bulan sebelum pulang si suster, karena aku bilang, "Sus, udah bisa belum belajar jalan atau mau turun dari tempat tidur loh, kan belum pernah turun dari tempat tidur masih di atas terus kan, di bed terus." Oh, aku tanya dulu sama dokter ya Kak, tanyalah sama dokter kan, dokter yang megang aku. Boleh tapi jangan yang ekstrim, katanya sama susternya kan. Kak udah dibolehin cuman pelan-pelan ya gitu katanya. Oke.
Boleh ya sekarang ya boleh. Jadi pelan-pelan akan cewek gerak, udah heboh kan. Mungkin karena juga terlalu on fire ya Ci. Iya. Jadi pelan-pelan Kak pas mau turun, slow gitu kan. Slow. Oyong langsung. Padahal masih gini, oyong. Oke. Pelan Kak. Memang kayak gini dia pelan. Mungkin karena nggak pernah bergerak ya. Karena tiduran terus cuma duduk bentar, oyong kan diam. Dah. Jadi kan posisi ini kasur kan udah kaki udah gini turun, kan C, udah turun. Tapi masih duduk di kasur kan. Ayo Kak, berdiri Kak, tapi pelan-pelan ya. Oke gitu ya kan, dengan bangganya berdiri, duduk langsung lagi C. Gak tahan. Lemas gitu. Lemas, asli lemas C. Aku berasa kayak di bagian pinggangku ini kayak dililit besi bertonton gitu C. Berat sekali. Gak ngerti kenapa, mungkin ya karena selama ini kita saraf-sarafnya kali ya belum bekerja ya. Belum bekerja lagi ya, seperti dulu. Jadi pas berdiri juga duduk langsung ya Kak gak apa-apa sabar aja. Kayak gak bertulang jadinya. Gak betul, iya betul. Kayak lumpuh layu gitu. Gak apa-apa pelan aja Kak, pelan udah. Dipegang sama kakak sebelah kiri, suster sebelah kanan. Pelan lagi berdirinya, oke. Udah bisa berdiri, tapi masih dipegang mereka aja. Udah kan gak oyong, oke kakinya bergetar gitu. Bergetar ya kayak. Udah, tunggu udah agak semenit 2 menit. Oke udah bisa lepas pelan-pelan. Udah berdiri dulu pelan kan C. Sekitar 2 menit berdiri oke baru jalan. Itu kayak bawa besi betul C. Pelan, langkah, selangkah kayak betul-betul. Itu tanpa dipegang? Tanpa dipegang. Cuma dikawal gitu ya? Dikawal. Itu kayak betul-betul aku dililitin besi di sekujur ininya lah pinggangku. Mungkin kan udah lama gak jalan kan. Nah gitulah setiap hari C sampai pas mau pulang. Jadi pas pulang, pas pulang ke rumah pun gak boleh terlalu banyak gerak juga. Karena di operasi terakhir itu dagingnya, bukan daging, kulitnya benar-benar ditarik kan C. Karena pas jadi bagian selangkangannya itu C. Itu benar-benar dijahit kan. Jadi aku harus selama 2 minggu, 3 minggu tuh tidurnya V gini C. V tidurnya. Kakinya? Kaki harus agak diangkat sama badan. Jadi gak tidur gini. Gak kayak kita biasa? Gak tidur biasa. Karena supaya bagian itunya tuh bagus dulu dia. Keringnya bagus, sempurna dulu. Gitu. Itu juga sakitnya luar biasa. Bayangin 3 minggu kita harus tidur kayak gitu. Waktu pulang ke rumah itu posisi pakai kursi roda? Pakai kursi roda. Berapa lama pakai kursi roda? Ada 1 bulan kok gak salah. Sebulanan kursi roda full. Di rumah ya? Di rumah. Habis itu baru mulai pelan jalan. Gitu. Baru tetap fisioterapi juga ke rumah sakit. Tapi operasi udah gak lagi? Gak ada lagi. Hanya yang di rumah sakit, tapi itu 14 kali. 3 bulan gitu ya? 3 bulan 14 kali. Berarti fasenya itu di tempat tidur terus, operasi 14 kali selama 3 bulan. Setelah itu kursi roda lebih kurang sebulan, ya kan? Baru tahap mulai kayak biasa, tapi pelan. Pelan-pelan gitu. Latihan jalan pelan. Pelajaran apa yang Vika paling dapat dari musibah ini? Pelajaran ya Ci? Atau something yang membuat Vika berubah pra kecelakaan begini, pasca kecelakaan ini, selain yang kedekatan dengan Tuhan, selain itu? Selain kedekatan dengan Tuhan ya. Kalau yang Vika rasakan, kedekatan sama Tuhan inilah yang mengubahkan Vika C. Jadi melalui karena kecelakaan ini kan, dulunya kan kalau ibadah itu ya ibadah hari Minggu, gereja, berdoa ya tetap dijalankan. Tapi semenjak pasca kecelakaan, hubungan ke Tuhan tuh seperti kerinduan. Jadi memang aku butuh Tuhan. Ada I need God. Setiap detik, setiap aku menghembuskan nafas, setiap aku bergerak kemanapun, aku butuh Tuhan. Nah jadi dulu, sebelum kecelakaan, bangun pagi ya bangun berdoa, ya biasa aja gitu. Kerja ya biasa, jumpa kawan-kawan, kerja ya biasa. Nggak ada yang spesial, memang itu setiap hari rutin kan dilakukan. Tapi semenjak kecelakaan, bangun pagi tuh kita buka mata, bisa bernafas dengan baik, itu blessed loh. I'm blessed, aku diberkati gitu. Terus keluar ngelihat orang tua sehat, itu blessed lagi. Jadi kita mulai dari bangun pagi itu kebaikan Tuhan udah kita terima. Jadi setelah itu setelah kecelakaan ini aku jadi setiap hari itu bersyukur setiap hari. Setiap bangun pagi itu bersyukur, Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk hidup. Berarti aku harus
berjuang gitu. Karena Tuhan aja sih pemberi hidup, dia nyuruh aku berjuang. Masa iya aku yang tinggal ngejalani diem gitu kan, C. Jadi perubahan yang besar itu memang dari situ, tapi dari situ dia berdampak gitu, C. Yang dulunya mungkin aku ibadah panas-panas ayam. Iya. Ya sekarang ya pasti memang ada juga timingnya kita kayak drop lagi kan. Cuman yang nggak bertahan di situ gitu. Kalau dulu ya drop terus hidup di situ gitu. Kalau ini nggak boleh kayak gini. Tuhan udah baik. Tuhan kesadaran, baik. Berarti rasa bersyukur, kesadaran. Dan kesadaran akan kebaikan Tuhan. Dan aku sangat-sangat bersyukur Tuhan memberi aku hikmat untuk menyadari kebaikan Dia. Karena banyak yang nggak sadar loh, banyak sekali. Seperti aku dulu buktinya kan, aku nggak sadar ya, aku merasa itu biasa ya, bangun tidur ya biasa. Take things for granted ya. Apa yang spesial aku nggak ada ya, biasa aja. Sampai aku pernah dulu terlontar dari mulutku, kok gini aja hidupnya, bosen gitu. Nah tapi sekarang setiap hari bangun tidur, melihat keluarga sehat, melihat keluar dari rumah, melihat cuaca baik, semuanya kita berjalan dengan baik, masih bisa bernafas dengan baik, itu semua disyukurin. Jadi hal-hal kecil pun sebenarnya itu bukan hal kecil, itu hal besar sih. Ya kan, C? Hanya kita nggak sadar. Benar. Hanya kita nggak sadar, dan itulah yang aku rasakan sekarang. Jadi hal-hal yang mungkin dulu kita anggap itu biasa, sepele, mungkin pun nggak kita anggap ada. Itu jadi bagiku itu luar biasa, dan setiap hari kayak berasa fall in love terus sama Tuhan karena berarti kebaikan. Harga yang dibayar Vika untuk mendapatkan grateful sama consciousness, kesadaran itu mahal ya. Mahal. Harus melewati itu. Cuman ya kalau maksudnya jangan sampai, sebenarnya nggak usah sampai melewati proses seperti aku dulu lah kalau bisa ya kan, C. Ya, nggak harus mengalami itu dulu bisa kan. bersyukur dan nggak boleh harus kalau bisa jangan sampai kecelakaan dulu baru merasa sadar bersyukur akan kebaikan Tuhan ya. Kalau bisa mulai sekarang ya tetap harus bersyukur. Inilah tujuan Vika untuk ngomongin tentang musibah ini agar orang nggak perlu sampai kamu harus alami musibah besar dulu baru sadar baru bersyukur gitu kan. Benar. Dan untuk mendapat hikmah dari hal yang menyakitkan itu nggak mudah. Dan banyak orang kan jadi bitter ya, jadi pahit, malah jadi jadi jahat, jadi negatif semua kan. Betul, dendam dan lain sebagainya. Ini semua juga nggak terlepas dari support system sebenarnya kan. Support system itu yang pertama sekali itu kan datangnya dari yang pasti adalah keluarga inti. Keluarga inti artinya di ibu, terus kakak sebagai caregiver utama. Ya benar. Pengorbanan yang dia berikan. Jadi sekarang kakak udah kerja kembali atau gimana? Sekarang udah wira swasta lagi, C. Dia udah buka. Dia kan suka masak kue, baking. Jadi sekarang dia open PO untuk buat kue. Dan musibah. Tapi baru berapa bulan terakhir. Musibah ini juga membuat Vika melihat kakak lebih spesial lagi karena pengorbanan yang dia lakukan. Benar. Ini mempererat hubungan kalian. Ya kan? Nah, bener, C. Kemudian itu keluarga. Vika anak ketiga dari 5. Dari 5. Berarti ini kakak yang paling besar. Paling besar ya. Nah, ini semua bukan memperbaiki ya, karena dia sebelumnya kan nggak rusak ya. Nggak rusak. Ini malah meningkatkan kedekatan sebagai keluarga. Oke. Nah, di luar dari keluarga, apakah ada support system yang lain? Teman misalnya, C ya. Ya bisa teman, bisa ada pacar nggak? Pacar enggak. Kesampingkan dulu lah ya, nggak usah kita bahas itu ya. Ada atau nggak ada nggak usah dibahas, nggak penting lah ya. Nggak ada soalnya. berarti ada teman pasti banyak yang nanya kabar. Banyak. Ada nggak seseorang yang khusus, yang deep lah gitu bagi Vika di saat musibah ini? Kalau teman-teman yang kayak teman kantor yang gitu support, kan, itu support pasti ada. Setiap hari itu pasti ada aja, ada kiriman makanan lah, telepon lah, video call untuk menghibur. Berapa lama ininya sempat berhentinya gara-gara kecelakaan? 3 bulan di rumah sakit kan, 4 bulan recovery, total 7 bulan ya? Bulan. Sempat vakum. Iya, Nah, balik lagi ke si support system friend lah ya, teman, bestie ya. Jadi kalau untuk kayak teman kantor, teman-teman sekolah juga dulu tuh pasti banyak, C.
Dan aku tuh betul-betul terharu lah ya. Dan dari sini memang Tuhan membukakan mataku juga kalau ternyata banyak yang sayang sama kamu Vika gitu. Banyak sekali yang sayang sama kamu gitu. Dan teman yang dulunya juga kita dulu bestie, setelah kesempat bukan nggak temenan lagi ya, tapi karena sempat kesibukan masing-masing vakum gitu lah. Karena kan kerjalah, juga ada yang udah menikah, berumah tangga, punya anak dan lain sebagainya. Tapi vakumnya itu benar-benar karena kesibukan bukan karena nggak temenan, bukan karena ada masalah enggak. Itu jadi datang lagi kita pada saat bisa tahu musibah ini. Bahkan sampai sekarang kita makin bestie gitu loh Ada dan dari kejadian ini banyak sekali yang Tuhan bukakan kan, dan termasuk itu hubungan pertemanan itu gitu, support system tadi gitu melalui teman bestieku ini. Iya. Apakah bisa disebutkan namanya? Spill ya namanya. Di spill. Di spill namanya. Nanti dia GR Gak apa-apa. Dia layak untuk itu kan? Dia layak untuk itu layak kan? Sih, layak. Karena memang dia benar-benar ngasih support. Memang pas di rumah sakit dia nggak bisa datang. Dia berkali-kali pengen datang. Aku panggilnya kan Pepeng, maaf ya Aku panggilnya kan Pepeng kan. Peng, aku mau datang. Kapan? Gak bisa, soalnya kan COVID kan, itu betul-betul dijagain, gak dibatasin yang kunjungin. Ntar aja lah, kalau udah pulang gitu, kalau udah sehat. Oke. Si kawan ini ada nama panggilannya enggak? Atau memang nama dia memang itu? Oh, nggak ada panggilan khusus? Enggak, itu memang panggilan gue. Nggak tahu biar sekalian di spill gitu. Enggak, memang nama panggilan dia. Nama dia banyak sih, jadi ada berapa suku kata dan dia nama tengahnya gitu. Oh, oke. Nah, jadi ya udah ngomonglah namanya. Gitu. Namanya ke spill ya. Yang ngawanin datang. Iya. Simply, let's talk.